ini kita sudah terhubung bersama dengan Kadis Kesehatan Sulsel, ada Bapak Dr. Ihsan. Pak Dr. Ihsan, ini kita tadi membicarakan soal vaksin ya, genjot vaksin di Sulsel. Kalau kita lihat program dari pemerintah provinsi sudah ada diterapkan vaksinator keliling ya, sudah ada kebut vaksinasi di mana-mana. Nah, kalau dari Pak Ihsan sendiri selaku Kadis Kesehatan Sulsel melihat program Pemprov sejauh ini sudah sampai di mana nih, Pak Ihsan? Iya, jadi upaya-upaya kita kalau melihat target pencapaian ini kan memang rendah ya di Provinsi Sulawesi Selatan dibanding provinsi lain, tapi itu bukan menandakan kinerja teman-teman dalam melaksanakan vaksinasi itu rendah, karena itu angkanya dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus divaksinasi. Sementara untuk memberikan vaksinasi kepada semua itu kan sebenarnya sangat tergantung daripada seberapa banyak vaksinasi yang diberikan ke provinsi. Kita harus tahu bahwa penyelenggara pelaksanaan vaksinasi ini kan pusat ya. Kita ini pendukung provinsi. Artinya sebagai penyelenggara mereka yang menentukan seberapa banyak vaksin yang diberikan ke provinsi. Saat ini memang mau lebih memprioritaskan ke Jawa karena di sana kasusnya lebih tinggi. Nah, ini jadi kalau kita membandingkan dengan persentase jumlah vaksin yang telah diberikan ke kabupaten, rata kita itu 70-80%. Artinya kinerjanya sebenarnya bagus kabupaten nih. Ya, apalagi dengan inovasi yang dibuat oleh masing-masing kabupaten kota, salah satu yang dibuat provinsi ini adalah mobil vaksinasi. Kita membuat gerai, TNI Polri juga aktif sekali dalam melaksanakan gerai-gerai vaksinasi untuk masyarakat. Saya bisa sampaikan secara umum ya, kendala terkait masyarakat takut divaksin sekarang di Sulawesi Selatan tidak ada lagi. Bahkan mereka itu berbondong-bondong mau divaksin. Ini tinggal memang dropping vaksin ke provinsi ini yang terbatas ya. Kita harus paham juga memang sangat tergantung ini pusat. Pemahaman kita seperti itu. Pusat bukan tidak ada uangnya, tapi memang yang mau dibeli ini terbatas gitu. Memang karena semua bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini sementara berburu vaksin. Walaupun juga ada bantuan-bantuan vaksin seperti Moderna dari Amerika kemarin dan Australia, tapi kan terbatas ya bantuan-bantuan begitu. Sementara kayak gitu deh. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya kembali ke Ibu Marini selaku Siswa Peduli. Ibu Marini, kemarin kan sudah ada program vaksin ya. Nah, untuk targetnya sendiri waktu kemarin melakukan program dari Boswa Peduli itu, apakah memang sudah terpenuhi atau memenuhi ekspektasi, ataukah memang masih ada kendala-kendala yang Ibu Marini temukan pada saat melakukan program vaksinasi tersebut? Baik, terima kasih Mas Ade. Jadi kalau untuk target sendiri kita tidak punya target yang cukup dalam bentuk angka ya sebenarnya karena itu target pemerintah. Kami di sini intinya di swasta itu ikut berkontribusi bagaimana kita memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bisa melakukan vaksin di tempat yang di luar dari biasanya, misalnya di puskesmas, kemudian di rumah sakit mungkin, kemudian di Kodim ataupun di daerah di tempat kepolisian seperti itu. Jadi tujuan dari kami adalah bagaimana vaksinasi itu juga bisa dipercepat dengan kami di pihak swasta itu bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang kami punya sehingga masyarakat juga bisa punya tempat lain selain yang biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk target angka kami tidak menargetkan secara angka karena itu target nasional, target pemerintah. Yang kami targetkan adalah bagaimana kita sama-sama bisa mencapai target bersama itu terbentuknya herd immunity dengan banyaknya orang yang melakukan vaksin seperti itu. Nah, kalau untuk target Boswa sendiri ya sebisa mungkin saya bisa melakukan membantu pemerintah bukan hanya di Sulsel ya, tapi juga kami berharap bisa melakukan vaksin di Sulawesi, jadi termasuk di Sulawesi yang lain ya, seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, Palu dan lainnya. Itu target kami untuk 2 bulan ke depan, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Marini. Saya kembali ke Prof. Najib. Prof. Najib, jika kita melihat data kasus COVID-19 ya di Sulsel,
ini agak sedikit melandai walaupun masih ada peningkatan, tapi ini peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dan jika kita melihat proses penurunan dari grafiknya ini cukup besar. Nah, kalau dari Prof. Najib sendiri melihat data kasus COVID yang saat ini, alhamdulillah ya, ini sebagai angin segar juga. Putus. Ya, masih putus-putus, Prof. Najib, gimana suara saya? Ataukah sudah jelas? Putus. Ulangi. Oke. Bisa diulangi. Oke, baik. Prof. Najib, ini kalau kita melihat, Bisa diulangi. ya, kalau kita melihat program dari pemerintah provinsi, ya, ada Hang di sana. kebijakan yang Putus-putus. Iya, kayaknya studio. jadi memang untuk data kasus COVID-19 kan sekarang lagi menurun nih. Nah, tapi dengan menurunnya kasus COVID-19 ini bukan berarti kita harus abai, kita harus santai, tapi bagaimana pendapat dari Prof. Najib agar kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa kita pertahankan penurunannya dan kedepannya bisa kita sama-sama kendalikan gitu kasusnya. Silakan Prof. Najib. Kita dulu harus sepakat apa yang disebut terkendali. Berapa lama turunnya? Berapa persen turunnya? Untuk menentukan dulu apa dia terkendali. Ya. Dan yang kedua, kenapa dia bisa menurun? Hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus disampaikan kepada masyarakat. Apakah kita berhasil, apakah angka kejadian COVID itu meningkat atau menurun? Masyarakat sebenarnya menunggu kenapa ini bisa naik dan kenapa ini bisa turun. Dan sekarang kalau turun, masyarakat akan bertanya, kenapa bisa menurun? Ya. Sehingga masyarakat nanti akan mengetahui bahwa di mana dia punya kelemahan, di mana pihak pemerintah maupun pihak masyarakat bisa menyampaikan bahwa jalan keluarnya adalah seperti begini. Umpamanya, kenapa bisa menurun? Karena kepatuhan, contohnya umpamanya, disampaikan oleh pemerintah bahwa kenapa kita berhasil menurunkan ini karena masyarakat ini sudah patuh. Kemarin dia punya tingkat kepatuhannya hanya 50%. Pada keadaan ini bisa menurun karena kepatuhannya meningkat sampai 60%. Oleh karena itu kalau kita mau membuat ini lebih berhasil, maka kita terbuka kepada masyarakat. Masyarakat, kalau Bapak lebih patuh lagi, bagaimana bentuk patuhnya itu juga bisa jelaskan, maka ini kita bisa menyelesaikan ini persoalan. Ya. Tetapi yang terjadi di dalam memperpanjang atau melanjutkan ini PPKM, yang terjadi hanya diskusi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan memakai indikator tertentu dan tidak terbuka kepada masyarakat. Mestinya disampaikan bahwa sekarang kita mencapai begini, oleh karena kita hanya mencapai begini, maka kita tidak bisa beralih ke level di bawahnya atau lebih lebih tidak ketat. Itu sebenarnya prinsip yang harus disampaikan pemerintah. Dan di Harian Fajar tadi dinyatakan bahwa untuk mengendalikan pandemi khususnya di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Makassar ini, maka salah satu indikator yang dipakai adalah besarnya tracing yang dilakukan minimal 1:30. Itu karena indikator WHO. Sementara ini sampai sekarang kita tidak pernah mendengar. Saya ulangi 3 kali ya, kita tidak pernah mendengar. Saya ulangi lagi satu kali. Kita tidak pernah mendengar apa yang terjadi dalam tracing. Ya. Berapa tracing yang dilakukan pemerintah sekarang ini? Tidak pernah kita dengar itu, tidak pernah disampaikan ke masyarakat. Mengapa tidak harus disampaikan? Padahal di sini kuncinya sebenarnya keberhasilan pemutusan rantai penularan. Kalau kita mau memutuskan rantai penularan, maka kita harus memutuskan itu rantai penularan dengan melakukan tracing. Hanya itu saja jalan keluarnya. Sementara ini tidak pernah kita mendengar sampai sejauh mana tracing yang dilakukan pemerintah, dan pada kenyataannya, maaf saya mau sampaikan, di lapangan ini kami terlibat secara langsung mengenai tracing ini. Kami merasa kasihan karena di satu pihak tracing ini harus dilakukan, yang harus menjadi tugas puskesmas, sementara puskesmas ini sudah overload sudah terlalu kewalahan baik dari segi tenaga, jumlah tenaga maupun
kemampuan fisik, logistik, dan finansial. Oke. Jadi menurut saya kita berada dalam keadaan yang saya sebut biasa super pandemi. Karena ini kita berada pada keadaan di mana pandemi ini kita jatuh dalam pandemi dan dihimpit lagi oleh pandemi yang berkepanjangan. Ya. Terlalu istilah ini kan menjadi kenyataan. Saya tidak buat ini karena maksudnya seperti kita jatuh ke tangga, jatuh dari tangga dan dihimpit lagi oleh tangga.